Shalom, selamat bertemu kembali. Video ini adalah sambungan poin yang menjelaskan tentang bagaimana kesucian Allah dinyatakan. Saya akan menjelaskan 2 poin lagi, yaitu poin 5 dan poin 6. Kesucian Allah dinyatakan dalam hal orang berdosa dihukum. Kesucian Allah dinyatakan melalui orang berdosa dihukum. Anda boleh melihat atau membaca di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Saya akan membaca, "Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Ayat Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini luar biasa ini, dari keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Nah, saudara, Allah menghukum orang berdosa bukan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang berdosa, tetapi Allah menghukum orang berdosa sebab Ia suci, sebab Allah itu suci. Saudara, Allah membenci dosa. Kesucian Allah dan kebencian Allah terhadap dosa tetap hidup di dalam dirinya, sehingga hal itu harus dinyatakan kepada manusia. Bila Allah murka terhadap dosa, itu berarti kesucian Allah menuntut untuk menghukum orang berdosa. Dalam Yesaya 53 ayat 6, menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, berarti menuntut agar ia dihukum. Bila ada yang menganggap bahwa hukuman atas dosa itu tidak ada hubungannya dengan kebencian Allah terhadap dosa, maka anggapan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau ada orang yang menganggap bahwa hukuman atas dosa itu tidak ada hubungannya dengan kebencian Allah terhadap dosa, maka jawabannya anggapan itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab dan merupakan suatu penghinaan kepada Allah. Ini bahaya ini. Allah Maha Suci dan Ia benci sekali terhadap dosa. Sifat ini kadang-kadang ada di dalam diri kita, dalam hal kita benci terhadap kejahatan. Akan tetapi karena Allah Maha Suci, murkanya terhadap dosa yang kecil sekalipun lebih besar daripada murka kita terhadap dosa yang besar. Memang Allah kasih, tetapi kasihnya bukan kasih yang membiarkan dosa. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di dalam Ibrani 12 ayat 29. Kasih Allah kepada orang berdosa tidak dapat kita mengerti, kecuali dalam hal murkanya yang bernyala-nyala terhadap dosa, yaitu murkanya yang bernyala-nyala terhadap Tuhan Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Poin yang kedua yang menjelaskan tentang bagaimana kesucian Allah dinyatakan di dalam poin yang ke-6, kesucian Allah dinyatakan dalam hal Allah menyediakan korban. Dalam bahasa yang lain, grafira, untuk menyelamatkan manusia daripada dosa mereka. Allah menyediakan korban untuk menyelamatkan manusia daripada dosa mereka dan menyucikan mereka. Kematian Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menyatakan kasih Allah, tetapi terutama menyatakan kesucian Allah
dan kebenciannya terhadap dosa. Kematian Yesus Kristus bukan hanya menyatakan kasih Allah, tetapi terutamanya menyatakan kesucian Allah dan kebenciannya terhadap dosa. Kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara-saudara, inilah poin yang 6 poin menjelaskan tentang bagaimana kesucian Allah dinyatakan. Pertama, Allah membenci dosa. Kedua, Allah berkenan kepada kebenaran dan kesucian. Ketiga, Allah tidak pernah berbuat dosa. Allah tidak pernah berbuat dosa atau kejahatan. Keempat, orang berdosa diceraikan daripada Allah, sehingga Allah memberikan penebus untuk manusia yang percaya kepadanya dapat bersekutu dan menghampiri Allah. Kelima, orang berdosa dihukum. Keenam, kesucian Allah dinyatakan melalui Allah menyediakan korban. Korbannya yang sempurna satu kali saja. Kalau dulu berkali-kali, Allah di dalam perjanjian lama sekali saja Allah menyediakan korban untuk menyelamatkan manusia. Namun bukan hanya menyelamatkan atau menyatakan kasih Allah saja, tetapi menyatakan kesucian Allah dan kebenciannya terhadap dosa. Jadi saudara-saudara, inilah 6 poin yang menjelaskan bagaimana kesucian Allah dinyatakan. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.